Latar belakang kuliah ya, S1 UGM, Teknik Elektro, ya masuk tahun 1994. Terus lulus tahun 1998 November. Selanjutnya ngambil S2 juga, lulus tahun 2002 di jurusan yang sama, Teknik Elektro, Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya saya mendapatkan beasiswa Monbuka Gaguso ya untuk master dan doktor engineering, lulus tahun 2005 dan sampai 2007 sorry ya. Oke Bang, masih Bang bisa ditanya sedikit nggak awal mula Abang dalam memiliki jasa Jokowi itu kecewa awalnya Bang? Awalnya begini, saya mengamati ketika dilakukannya konferensi pers yang dilakukan oleh pihak UGM, di mana di sana Dekan Fakultas Kehutanan UGM, Dr. Sigit Sunarta menunjukkan ya fotokopi ijazah dari Pak Jokowi dan lembar pengesahan skripsinya. Jadi skripsinya dibukakan di situ, ya, terus terlihat lembar pengesahan skripsi. Nah di situ langsung saya download videonya, ya, kalau nggak salah di sebuah media besar, saya download, terus saya uji frame demi frame, ya, terus saya lakukan uji pencocokan string dan uji deteksi font menggunakan deep learning atau AI ya, artificial intelligence. Nah di situ ya dari versi digital tersebut saya bisa memastikan bahwa font Times New Roman yang ada pada lembar pengesahan skripsi Joko Widodo itu tidak sesuai dengan waktu. Jadi Times New Roman itu ya dalam versi digitalnya itu berada di termasuk di dalam font default dari Windows 3.1 yang dirilis pada tahun 1992 ya. Yang license-nya ya, license itu berlicense dipegang oleh Windows dan Adobe. Jadi ketidaksesuaian waktu penggunaan teknologi itulah yang membuat saya berangkat ke Jogja. Ya, di perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM saya memeriksa sendiri skripsi Pak Joko Widodo selama 5 menit ya, diperbolehkan hanya 5 menit. Baru kemudian saya foto sendiri langsung dari sumber primer, yaitu ijazah Pak Joko Widodo, saya foto. Nah di situ saya temukan hal yang sama, bahwa Times New Roman itu dipakai dalam lembar pengesahan Pak Joko Widodo. Itulah yang mengkonfirmasi saya bahwa 100% atau dalam bahasa dramatisir 100 miliar persen palsu ya, karena ketidaksesuaian penggunaan teknologi. Karena teknologi masa depan dipakai pada tahun 1985, 7 tahun sebelum, kan begitu, 7 tahun sebelum rilis, begitu Pak. Ya kan, kalau misalnya emang ijazah Jokowi itu kan ada ijazah lain yang angkatan nama maksudnya apa Abang teliti juga atau melihat dalam hal ini? Iya, di media ada juga ijazah temennya yang ditunjukkan ya. Ada yang janggal juga ketika saya melakukan analisa frame demi frame ya. Ya ketika dijajarkan itu ijazah dari yang katanya teman-teman Joko Widodo, ya saya periksa frame demi frame itu menggunakan algoritma sederhana saja, deteksi tepi, itu bisa terlihat ada ijazah yang tidak mempunyai materai. Nah, begitu ya. Sementara ijazah yang disebarkan oleh kader PSI itu ijazahnya Pak Jokowi itu bermaterai. Dan analisa selanjutnya terhadap ijazah dari PSI ya, yang disebarkan oleh PSI, saya menganalisa sebaran kanal red, green, blue ya, RGB, untuk memeriksa apakah ada warna merah yang menutupi bekas stempel di atas jas hitam itu. Tetapi berdasarkan analisa saya ya, tidak ada ditemukan jejak kanal merah yang menimpa ya dari warna stempel tersebut. Itu dalam lintasan stempel tersebut tidak ada sebaran kanal red ya. Oke, lanjut. Setelah Abang
koreksi jasa Jokowi itu dengan palsu, apakah Bang sudah mengkonfirmasi dengan UGM dan respon dari UGM itu? Pada tanggal 15 April itu, ya saya banyak tanyakan itu, ya perihal ketidaksesuaian penggunaan teknologi, ya teknologi font Times New Roman, terus menggunakan word processor yang sudah canggih dengan algoritma penyesuaian string ya, sehingga membuat rata tengah sempurna gitu ya. Terus tulisan itu ada yang bold itu ya, kalau nggak salah di bagian tanda tangan, nama dekan, nama pembimbing itu bold. Nah itu kan tidak ada, itu hanya menggunakan digital itu, word processor digital. Nah itulah makanya saya tanyakan semua itu pada tanggal 15 April. Oke, 15 April kepada kedua wakil rektor yang hadir saat itu, Profesor Wening dan Dr. Ari Sujito, dan mereka tidak bisa menjawab apapun, apalagi berargumen dengan ilmiah gitu. Apa yang mereka katakan ya, kalau ingin, karena ini privasi ya, privasi Pak Joko Widodo, dan hanya bisa dibuka ketika ada perintah hakim di pengadilan, begitu jawaban mereka kira-kira. Dengan ada kejanggalan itu, apakah Abang juga meneliti atau melihat skripsinya Pak Jokowi itu kan? Iya, skripsi Pak Jokowi itu yang saya temukan di Perpustakaan Fakultas Kehutanan UGM. Dan pada saat pertemuan 15 April 2025 yang lalu, ya, kedua wakil rektor itu menawari saya untuk memeriksa ijazah dari seorang teman Jokowi yang bernama Saminuddin Barorito. Ya. Tetapi apa yang tersaji di sana di lembar pengesahan skripsi temannya itu, yang mereka minta saya mengamatinya, ternyata tertulis tesis. Ya, tesis bukan skripsi. Sementara di lembar pengesahan teman-teman Jokowi dan yang lain, dan lembar pengesahan skripsi Jokowi itu tertulis skripsi. Ya, jadi pada lembar pengesahan temannya itu, Saminuddin Barorito, ya, menggunakan Times New Roman juga yang modern, dan tanpa tanda tangan dekan maupun dosen penguji, hanya ada dosen pembimbing. Dan ketika saya tanyakan kenapa begitu cantik kepada Saminuddin Barorito, dia mengatakan begitu saja, kami tidak tahu karena kami cetak ke perdana, mengakunya seperti itu. Jadi dia nggak tahu proses percetakan di perdana kok bisa secantik itu pengakuannya dia. Oke, lanjut. Lalu update pelaporan Abang itu seperti apa Pak? Pelaporan ya, setiap orang berhak ya melaporkan ya, tetapi kajian ilmiah adalah kajian ilmiah. Dalam arti begini, mungkin mereka alergi dengan mengatakan mendengar terminologi palsu asli gitu ya, terutama palsu untuk orang yang nggak berkenan, ya mereka anggap itu penghasutan. Tapi kalau dalam ilmu ilmu digital atau dalam scientific digital forensik, ya kata palsu itu kan berasal dari bahasa Inggris namanya fake. Nah, di dalam studi digital forensik ya, itu ada bidang yang membahas masalah itu, ya itu sangat dalam bidang itu, seperti fake document analysis, fake image analysis, fake audio analysis, fake video analysis. Jadi itu sudah berkembang sangat sangat advance dalam digital forensik. Makanya saya menggunakan kata palsu, karena keluaran dari fake analysis tadi itu adalah persentase. Makanya saya menggunakan persentase, gitu loh, persentase kepalsuan. Ya, kalau penjelasan ilmiah saya dianggap penghasutan, ya karena mereka tidak tahu bahwa studi kepalsuan itu adalah studi yang resmi, kajian ilmiah, gitu loh. Ada autentik asli, ada fake palsu, kan begitu. Itu kan bagian dari studi. Oke, lanjut. Untuk menyelesaikan masalah jasa palsu ini, apa yang Abang tawarkan untuk BEM atau untuk mengakhiri ini, biarkanlah laporan dari tim TPUA yang sudah dilaporkan sejak Desember 2024 itu ditindaklanjuti oleh Barreskrim, sehingga nanti diuji dari baik dari ahli di kepolisian, forensik, baik dari ahli yang menggugat ya tim TPUA, maupun ahli dari yang
pembela, kan begitu. Dan itu ditonton oleh publik. Publik akan menilai kewarasannya, dengan kewarasannya, kan begitu. Nah, di pengadilan itu kita minta, ya, bukan hanya uji digital forensik, tetapi uji yang lain, uji usia kertas, uji jenis tinta, dan lainnya, uji kecocokan tanda tangan dari dekan dan pembimbing utama, pembimbing skripsi, ya, karena Pak Jokowi sendiri mengatakan pembimbing skripsinya Pak Kasbujo, tetapi di lembar pengesahan nggak ada Pak Kasbujo maupun di Prakata, ya, dan itu pun sudah dikoreksi oleh wakil rektor, katanya Pak Kasbujo justru pembimbing akademik, kan itu yang bermasalah sekarang. Belum lagi data tentang KKN, kuliah kerja nyata dari Pak Joko Widodo, itu tidak ada mereka pegang, masih dicari oleh pihak UGM, kan? Itu saya tanyakan pada tanggal 15 April pada saat pertemuan tersebut, ya, 15 April 2025. Oke, lanjut. Pak, Pak Jokowi dan Pak Jokowi tentang proses ada memperlihatkan juga kan, ini ada yakin betul bahwa itu asli. Itu menurut Bapak seperti apa? Ya, keyakinan dengan bukti ilmiah kan beda, ya. Orang bisa saja yakin. Ini kan bukan keyakinan, bukan agama, bukan iman. Ini adalah bukti material, gitu loh. Makanya saya menantang, kalau mengatakan bahwa itu asli, ya harusnya mereka mengutip dari ahlinya, ya kan? Ahli dari UGM kah? Atau ahli dari independen yang mereka hire, gitu loh. Itu, jadi kalau hanya mengatakan yakin, ya itu kan keyakinan. Kita bisa tanyakan lagi keyakinan Anda berapa persen, kan begitu. Lanjut. Tapi perkembangan yang laporan itu masih terus digali polisi atau sudah ada panggilan-panggilan gitu Pak? Laporan polisi itu? Ya, laporan polisi itu kan dasarnya apa ya? Katanya ada yang bilang ujaran kebencian, ada penghasutan, saya juga bingung. Ya, pasal 160, kajian ilmiah kok dipandang sebagai penghasutan. Di mana? Artinya, ya kalau dari persepsi saya secara bebas ya, tidak ada orang yang terhasut. UGM juga tidak ada barangnya yang rusak. Kan tindakan apa yang menyebabkan itu apa ya, menjadi penghasutan? Oke, gitu ya. Bang, kalau dibilang hal ini bermuatan masa politik gimana? Bermuatan politik, saya sendiri nggak ada politik, nggak ada afiliasi sama politik. Setelah kasus ini selesai, saya kembali ke dunia saya, menulis dan membuat project programming, ya. Jadi nggak ada itu datang ke sini juga biaya sendiri kok. Coba itu kan banyak apa mereka dari pihak mereka intelijen. Coba diperiksa keuangan saya, nggak ada itu. Ya, jadi untuk ke depan hari Rabu nanti, ya, di Gedung Juang itu akan ada tanggal 9. Ya, ada ratusan ya tim baik litigasi maupun non litigasi. Di situ kita akan melakukan deklarasi, gitu ya, supaya kita juga perlu unjuk kekuatan bahwa masyarakat sipil juga ingin ini diselesaikan secara saintifik, bukan bergulir dengan proses hukum yang menjauh dari pokok perkara. Pokok perkaranya kan kita ingin menguji Pak Jokowi ini lulus nggak dari S1 UGM, kan begitu ya. Jadi jangan dijauhkan dari proses itu. Bang, bisa dieksplikan Pak, deklarasi itu bagaimana, tentang apa sih Pak? Deklarasi itu kalau nggak salah terupdate 500-an orang kalau nggak salah ya, baik untuk litigasi, pengacara maupun non litigasi. Untuk lebih tepatnya hubungi saja Pak Kojinuddin ya, Ahmad Kojinuddin dari tim TPUA. Oke Bang, ada pesan-pesan nggak buat masyarakat atau masyarakat yang selalu mengkritik dengan ijazah Jokowi atau Jokowi sendiri Pak? Ya, untuk masyarakat ya tempatkanlah kajian ilmiah menjadi perdebatan yang mengasihkan, bukan yang menakutkan, gitu ya. Jangan karena kita memprotes orang yang dipujanya, ya, langsung tidak suka, hanya karena yang kita kaji adalah ijazah Joko Widodo. Nanti kalau saya mengkaji kepalsuan ijazah orang lain, misalnya tingkat gubernur misalnya, paling kalian nggak ribut juga kan, yang kontra dengan penelitian saya gitu. Jadi sebaiknya nikmati saja proses perdebatan ilmiah ini, ya. Kalau bisa ahli dari seberang ya, yang kontra juga menyajikan fakta ilmiahnya, mendemonstrasikan kepada pemirsa, kan begitu. Jadi kita harus memperkaya wawasan ilmiah di ruang-ruang publik gitu.